Budiono, pemangku hajat Bapak Haji Tubagus Adi Satria Prakasa, dan Ibu Haja Fitriana Putri Hapsari. Bendahaya Popratna Bunda Dr. Sari, ikhwan, akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin harga Pertamax naik. Maka di mana pun kita sedang berbicara, ngobrol, nggak jauh mereka membicarakan tentang kenaikan Pertamax yang otomatis mempengaruhi harga-harga yang lain. Ada yang ketakutan, ada yang pesimis, ada yang bingung, dan berbagai macam orang-orang menanggapi kenaikan BBM. Ada bahasa yang sangat menarik yang diucapkan oleh guru agung kita, Abah Aos, ketika melihat fenomena kenaikan harga. Beliau hanya berkata yang penting ada duit. Yang penting punya duit. Mau naik bagaimanapun yang penting punya bahasa yang sederhana. Tapi ternyata memiliki makna yang luar biasa. Apa? Fokus untuk memperbaiki diri. Kalau hanya menggerutu dengan kebijakan pemerintah, ya gerutu saja, tapi tidak akan ada perubahan. Marah-marah, itu pun belum tentu ada perubahan juga. Meskipun kita berharap ya mendapatkan stabilitas ekonomi yang bagus. Tapi ketika menghadapi hal seperti ini, dan ini memang sudah global, seluruh dunia mengalami ini, maka fokuslah dalam pembenahan diri. Bahasa apa yang penting punya duit, udah. Pembenahan diri. Duit yang paling mahal adalah keyakinan kepada Allah. Keyakinan kepada Allah. Dan kita yakin Allah itu Ar-Razzaq. Zat yang pemberi rizki, Al-Wahhab, yang memberikan sesuatu tanpa diminta. Maka kalimat wa'atini ma'aka abadan itu merupakan tambahan dari Abah Aos, itu memiliki makna yang luar biasa. Sebelumnya maknanya juga luar biasa. Ilahi anta maksudi. Ya Allah, engkaulah tujuan utamaku. Waridoka matlubi. Keridoanmu lah yang aku cari. Ini dua permintaan yang sangat luar biasa. Wa'atini wa'atini mahabbataka. Berikanlah kemampuan kami untuk mencintaimu. Mampu mencintai Allah yang gaib. Ini sesuatu yang tidak mudah. Tapi kalau Allah sudah ingin, tidak ada yang dikatakan mustahil. Dibisakan oleh Allah. Wa ma'rifatak, mengenal Allah. Ditambah lagi wa'atini ma'aka, bersama dengan Allah. Sebuah ilustrasi, ada seseorang pemburu, badannya kecil, krempeng,
masuk ke sebuah hutan yang banyak binatang-binatang liar, tapi di sampingnya ada seekor anjing helder yang besar yang akan dipakai untuk berburu. Maka binatang-binatang yang lihat pemburu yang krempeng itu ya ketakutan. Bukan takut kepada pemburunya, tapi takut kepada anjing yang di sampingnya. Dan pemburu itu menyadari bahwa dirinya lemah. Tapi dia bersama dengan sesuatu yang kuat. Maka muncullah ketenangan. Optimis. Apalagi kalau yang kita rasakan kebersamaan dengan Allah. Apapun yang terjadi, tidak ada yang sulit bagi Allah. Tidak ada yang berat bagi Allah. Tidak ada yang menakutkan bagi Allah. Semuanya kecil bagi Allah. Sebuah perkataan seorang sufi, "Iza kana Allahu ma'aka faman alaika. Iza kana alaika faman ma'aka. Iza kana Allahu ma'aka faman alaika. Iza kana alaika faman ma'aka." Seperti kata-kata yang dibolak-balik saja. Tapi memiliki makna yang luar biasa. Iza kana Allahu ma'aka. Sekiranya Allah bersama denganmu. Engkau merasakan kedekatan dengan Allah. Kebersamaan dengan Allah. Faman alaika. Siapa orang yang mampu menghancurkan dirimu? Apa yang bisa menjatuhkan namamu? Apa yang bisa membuat kamu sengsara? Tidak ada makhluk yang bisa melakukan itu. Kalau pertolongan Allah, perlindungan Allah selalu bersama dengan kita. Seperti pedang menebas angin. Ditebas semakin kencang, maka pedang itu kembali kepada penebasnya. Nggak kena. Sebaliknya, iza kana alaika, jika Allah murka kepadamu, engkau jauh dengan Allah karena engkau meninggalkan ibadah-ibadah kepadanya, faman ma'aka, siapa orang yang bisa menolong dirimu? Siapa yang bisa mengangkat dirimu? Maka Allah paham dunia ini kehidupannya nggak selamanya bahagia. Ada gelap, ada terang, ada hujan, ada kemarau. Berubah-ubah. Untuk menghadapi kesulitan, Allah pun juga menyiapkan diri manusia untuk menghadapinya. Di antaranya yang disebutkan dalam Al-Quran. Kekasih Allah. Makhluk yang paling rindu kepada Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tahu bahwa Rasulullah
ketika diangkat sebagai nabi dan rasul menghadapi masalah yang besar. Masalah yang kompleks. Maka Allah berkata, alam nasrah laka sadra. Kami telah melapangkan hatimu dengan benar-benar lapang. Yang menarik adalah di bawahnya ayat terakhir, inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama dengan kesulitan akan ada kemudahan. Apa hubungannya? Ayat pertama Allah menceritakan bahwa Rasulullah mendapatkan kemuliaan dari Allah. Tapi diakhiri dengan inna ma'al usri yusra. Fa inna ma'al usri yusra. Kesulitan akan mendatangkan kemudahan, hujan akan mendatangkan laut. Apa maknanya? Dengan banyak berselawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka setiap kesulitan akan Allah berikan kemudahannya. Setiap pintu tertutup akan Allah perlihatkan pintu yang terbuka, dan itu yang lebih baik. Dengan membaca selawat kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan untuk kita ikhwan Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Mahat Suryalaya Sinarasa PPKN, selawat yang dibaca adalah selawat Bani Hashim yang telah diijazahkan oleh Syekh Khalil Bangkalan kepada Abah Sepuh, lalu dibaca dan diamalkan oleh guru agung kita. Perbanyak membaca saja sudah. Ya tetap berusaha dengan apa yang kita lakukan. Targetnya adalah Allah berikan kehidupan kepada kita, nominalnya nggak usah disebutkan. Karena kadang-kadang meminta dengan menyebutkan nominal, ujung-ujungnya kecewa. Minta 10.000 sama Allah, dikasih cuma 3.000. Tetap protes. Bukannya bersyukur. Sedangkan Allah berkata, la in syakartum la azidannakum. Kalau engkau bersyukur, nikmatmu akan aku tambahkan. Perbanyak Bani Hashim, maka setiap masalah yang dihadapi akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dekatkan dirimu kepada Allah agar Allah turun tangan dalam menghadapi ini semua. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.